Setiap hari kita hidup dalam ketidakpastian. Cuaca bisa aja cerah, tapi bisa juga hujan deras. Bahkan berangkat kuliah yang kita kira bakal lancar-lancar aja, ternyata bisa aja malah kejebak macet total. Contoh lain, nilai UTS kita kemarin bisa aja bagus, atau ya semoga aja bagus ya. Nah, percaya atau enggak, semua kejadian-kejadian yang gak pasti itu bisa dijelaskan lewat satu hal, yaitu probabilitas. Atau dalam bahasa kita biasanya kita sebut peluang. Halo semuanya, kenalin aku Dwi, aku mahasiswa Statistika Universitas Padjadjaran Angkatan 2024. Di video kali ini aku bakal bahas dua hal penting yang tak terpisahkan dari konsep peluang. Kira-kira ada yang bisa nebak gak nih? Kalau kalian nyari rumus peluang di internet sekarang juga, kira-kira rumus yang keluar akan seperti ini nih. Nah, kira-kira rumusnya seperti ini nih. PA sama dengan NA per NS, dengan PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya anggota kejadian A, dan NS adalah banyaknya anggota dari ruang sampel. Nah, dilihat dari rumusnya, kira-kira kalian udah bisa nebak belum nih dua hal apa yang aku maksud tadi? Jawabannya adalah ruang sampel dan kejadian. Jadi, sebelum kita menghitung peluang pakai rumus, kita itu harus tahu dulu apa sih sebenarnya ruang sampel dan apa yang dimaksud dengan kejadian. Karena banyak orang sering salah langkah. Karena kunci dari menghitung peluang bukan cuma soal hitungan, tapi soal memahami apa saja kemungkinan yang bisa terjadi dan apa yang kita fokusin dari situ. Maka dari itu, yuk kita bahas satu persatu. Oke, pertama kita bahas ruang sampel dulu, atau biasa disebut juga sample space. Ruang sampel yang biasa disimbolkan dengan huruf S adalah himpunan dari semua kemungkinan hasil dari suatu eksperimen atau percobaan acak. Misalnya, kita lempar sebuah koin, maka kemungkinan yang terjadi adalah muncul sisi angka atau justru sisi gambar. Nah, kedua hal tersebut merupakan ruang sampel saat kita melakukan percobaan melemparkan sebuah koin. Contoh lain, misal kita lempar sebuah dadu, maka bisa aja mata dadu yang muncul itu mata dadu yang 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, keenam hal tadi adalah ruang sampel buat percobaan melempar sebuah dadu. Oke, kita ke contoh yang lebih rumit. Kalau dua dadu yang dilempar, maka pasangan mata dadu yang mungkin muncul bisa aja 11, 12, 13, dan seterusnya sampai 66. Jadi, total banyaknya ruang sampel jika kita melemparkan dua buah dadu ada sebanyak 36. Nah, kalau kita lempar koinnya 2, bisa aja pasangan yang muncul ada gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, atau keduanya angka. Total ruang sampel yang kita peroleh ada 4. Nah, kalau kita mau ngukur suhu, ruang sampel yang terbentuk itu bilangan real karena suhu tuh bisa -1, -2, dan ya semua bilangan real masuk ke dalam ruang sampelnya. Sedangkan kalau kita cuma mau milih angka acak antara 0 sama 1, ruang sampel yang terbentuk hanyalah 0 dan juga 1. Nah, ruang sampel itu bisa terbagi ke dalam dua jenis, yaitu discrete dan continue. Kalau discrete, hasil eksperimennya itu dapat dihitung satu persatu. Seperti hasil lemparan dadu tadi yang bisa kita hitung 1-6. Sedangkan kalau continue, hasil eksperimennya tuh berupa nilai-nilai dalam rentang yang continue. Contohnya waktu kedatangan bus, suhu udara, dan tinggi badan. Sekarang kita beralih ke kejadian atau biasa juga disebut event. Kejadian adalah subhimpunan atau subset dari ruang sampel. Jadi merupakan kejadian yang dapat terdiri dari satu, beberapa, atau seluruh elemen dalam ruang sampel. Oke, contoh kejadian. Misal dari hasil lempar satu dadu tadi, kita punya ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, terus kalau kita mau ngamatin angka ganjil aja yang muncul, terus kita namai kejadian ini adalah kejadian A, maka A sama dengan 1, 3, dan 5.
Lalu kalau kita pengen ngamatin angka yang lebih dari 4 saja yang muncul, terus kita namain ini kejadian B, maka B sama dengan 5 dan 6. Nah, kejadian atau event ini punya beberapa jenis juga. Yang pertama ada kejadian sederhana atau simple event, di mana hanya satu elemen dari ruang sampel yang terpilih. Contohnya, hanya kemunculan angka 3 dari total kemunculan 6 mata dadu dari ruang sampel sebelumnya. Yang kedua, kejadian majemuk atau compound event, yaitu kejadian yang terdiri dari lebih dari satu hasil. Contohnya, misal kemunculan mata dadu genap, yaitu 2, 4, dan 6. Yang ketiga adalah kejadian yang pasti, di mana kejadiannya itu terdiri dari seluruh elemen dalam ruang sampel. Jika hal ini terjadi, maka probabilitas kejadian tersebut adalah 1. Sedangkan yang terakhir adalah kejadian kosong, atau kejadian yang mustahil terjadi, di mana tidak ada hasil yang memenuhi, sehingga probabilitasnya adalah 0. Selanjutnya, dalam kejadian itu ada beberapa operasi. Yang pertama ada gabungan atau union. Ini terjadi jika kejadian A atau kejadian B atau keduanya terjadi. Contoh misal kejadian A itu munculnya mata dadu 1 dan 2, sedangkan B 2 dan 3. Maka gabungan dari kejadian A dan kejadian B yaitu munculnya mata dadu 1, 2, dan juga 3. Selanjutnya ada irisan. Itu terjadi ketika kejadian A dan B itu terjadi bersama-sama. Misal, A merupakan kejadian munculnya mata dadu 2 dan 4, sedangkan B yaitu munculnya mata dadu 2 dan 3. Maka irisan dari kejadian A dan B adalah munculnya mata dadu 2. Yang terakhir ada yang namanya komplement, biasanya disimbolkan dengan pangkat C. Maksudnya, misalkan A pangkat C berarti kejadian saat A tidak terjadi, atau kejadian selain dari kejadian A. Contohnya, jika A merupakan kejadian munculnya mata dadu ganjil yaitu 135, maka A komplement yaitu munculnya mata dadu yang tidak ganjil alias yang genap yaitu 2, 4, 6. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu kejadian-kejadian yang khusus. Yang pertama ada kejadian saling lepas atau mutually exclusive event, di mana dua kejadian saling lepas dan tidak memiliki hasil bersama. Nah, selanjutnya, partisi ruang sampel. Saat kejadian yang saling lepas tadi digabungkan, dan semua gabungan kejadian itu sama dengan ruang sampel S, maka inilah yang disebut dengan partisi ruang sampel. Nah, itu dia penjelasan tentang ruang sampel dan juga kejadian. Kedua hal ini adalah fondasi penting dalam probabilitas. So, jangan anggap remeh hal-hal dasar ini ya, karena justru disinilah semua analisis peluang dimulai. Aku Dwi pamit undur diri, terima kasih.